Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang KD 3.2 mengenai ketenaga kerjaan. Nanti setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kita akan masuk dalam materi pembelajarannya. Ini adalah kompetensi dasar yang akan dicapai dalam KD 3.2. Kompetensi pengetahuan umumnya yaitu tentang menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan kompetensi dasar pengetahuan tadi sudah, sekarang kompetensi dasar keterampilan, itu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan di Indonesia dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian, tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu 1. Memahami permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. 2. Mengobservasi dan menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran ketenaga kerjaan. Sekarang kita masuk dalam bagian penduduk dan tenaga kerja. Ya. Penduduk dibagi menjadi 2. Penduduk usia kerja yaitu 15 sampai 64 tahun, dan penduduk di luar usia kerja yaitu 0 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Kemudian penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi 2. Angkatan kerja yaitu 15 tahun ke atas dan bukan angkatan kerja. Itulah bagian penduduk dan tenaga kerja. Sekarang kita masuk dalam peta konsep ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan dibagi menjadi 4. Angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan upaya peningkatan kualitas kerja. Kemudian, pengertian tentang tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sekarang pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan golongan penduduk laki-laki atau perempuan usia produktif yang sedang bekerja
atau mencari kerja, punya pekerjaan sementara, tidak punya pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Sekarang, klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Ya. Kemudian kita masuk dalam pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian dari tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Kemudian, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Nah, sekarang kita jika menghitung besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja dirumuskan sebagai berikut. Ya. Tingkat partisipasi angkatan kerja rumusnya adalah angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja kali 100%. Kemudian, kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah yang masih kosong atau vakansi. Di Indonesia, kesempatan kerja dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Nah, tenaga kerja adalah angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Kesempatan kerja dibagi menjadi 2. Sekarang yang pertama permanen. Kesempatan kerja permanen menggunakan orang bekerja secara terus-menerus atau sampai pensiun atau sudah tidak mampu lagi bekerja. Kemudian temporer, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat. Sekarang kita masuk tingkat kesempatan kerja. Dirumuskan ya. Tingkat kesempatan kerja sama dengan orang yang bekerja dibagi angkatan kerja kali 100%. Demikian materi ketenaga kerjaan pada pertemuan kali ini. Ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan menggunakan protokol kesehatan.
Demikian anak-anak, silahkan belajar.